Halo para peserta WSO Straight Line Quilting, kita akan mulai belajar untuk menggunakan penggaris dan sepatu ya. Nah, sekarang yang pertama kali kita lakukan dan harus kalian ingat adalah kita mengambil benang bawah ke atas ya. Jadi pertama-tama kalian cek dulu sepatu sudah turun. Nah, sekarang jarum kita turunkan ke titik ini ya. Jadi kalian boleh gunakan hand wheel ya untuk menurunkan jarum tepat di titik pojok. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita naikkan lagi ke atas. Nah, kemudian kita ambil benang bawah dengan menarik benang atas. Nah, kalau kalian tertahan sepatu seperti ini, kalian geser ke kanan melewati celah yang ada di kanan. Kemudian kalian tarik ke atas. Nah, benang bawah ikut ya. Nah, ini yang harus kalian ambil. Oke. Boleh pakai jari atau pakai pinset ya. Nah, kemudian kalau kalian menggunakan sarung tangan, boleh diambil benang bawahnya dengan pinset atau pendedel ya. Untuk kuil kecil tidak mengapa tidak pakai sarung tangan, tapi kalau kuil besar kalian wajib ya, supaya bisa meraih atau memegang quilt dengan baik, tidak licin. Oke. Nah, sekarang kita turunkan lagi jarum ke titik semula. Jika kalian bergeser ya, tadi tidak sengaja bergeser, kalian kembalikan lagi. Nah, seperti ini. Kalian gunakan lagi hand wheel. Nah, jangan lupa jika kalian mempunyai fitur needle down position, kalian aktifkan ya. Nah, sekarang setelah diturunkan ya, kita buat beberapa stitch maju mundur, 2 atau 3. Kecil aja, tidak usah terlalu panjang untuk mengunci. Ya. Kemudian kita potong ekornya supaya tidak mengganggu ya. Nah, siapkan penggaris seperti ini. Tapi kalau kalian punya yang seperti ini ya, boleh dipakai juga. Nah, sekarang perhatikan ada kaki seperempat di tepi penggaris ini ya. Jadi ada 4 kaki. Kita letakkan tepi penggaris ini, tepi kaki ini ke garis yang sudah kalian buat tadi ya. Nah, seperti ini. Oke. Dan tepi penggaris harus bersentuhan dengan tepi sepatu. Jangan sampai ini sudah lurus dengan garis, tidak bersentuhan, sama aja bohong ya. Jadi kalian letakkan tepi kakinya seperti ini, kemudian geser sampai bersentuhan. Nah, untuk menjaga supaya penggaris tidak meleng ya atau melenceng, kalian gunakan kelingking atau jari manis kalian untuk menahan tepi penggaris. Nah ya, seperti ini. Saya menahannya dengan jari manis saya. Nah, nanti kelingking juga bisa berperan ya ketika sudah berada di atas quilt. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Sudah lurus ya. Dan kita akan mulai menjahit. Jangan lupa sisi kanan quilt ini pegang ya, seperti ini. Jangan dibiarkan kalian megang begini. Nanti ini akan mengkerut ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kecepatan dari kalian menggerakkan kain juga berpengaruh terhadap jarak jahitan ya. Jadi jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat juga. Kalau terlalu cepat nanti jahitannya akan panjang-panjang. Jadi ikuti saja dengan ritme dari mesin jahit kalian. Dan juga tangan kiri kalian tidak usah menekan penggaris terlalu kuat. Cukup ditahan saja supaya dia tidak melenceng dari sepatu ya. Jadi tidak lari, tidak lepas dari sepatu. Dan jangan terlalu lepas juga karena kita harus menahan penggaris di atas quilt ya. Seperti ini. Jadi jangan terlalu ditekan, jangan terlalu pelan juga gitu ya. Nanti bisa goyal-goyal. Jadi tetap dengan tekanan yang pas ya. Oke, seperti ini. Kita lanjut.
Kita mundur lagi. Jangan lupa ini harus selalu jadi tepi penggaris berada di tepi garis. Ini juga jaga. Ketika kalian sudah hampir mencapai tepi penggaris, kalian geser lagi. Ya, seperti ini. Nah, dalam menggerakkan quilt, jangan terlalu dipaksa didorong ya, jangan. Karena nanti bisa menyebabkan jarum patah atau benang putus. Jadi, sesuai dengan ritme atau irama mesin jahit aja ya. Nah, jadi kalau kalian menginjak pedalnya terlalu dalam atau terlalu kencang, sehingga ngebut, nah, tangan jangan terlalu lama. Karena nanti bisa jarak jahitannya pendek-pendek. Jadi kalau kalian kecepatannya atau injakan pedalnya terlalu kencang, maka gerakan tangannya juga mengikuti ya. Nah, saya sarankan jangan terlalu ngebut dulu untuk di awal ya. Kalau sudah mahir baru boleh. Oke, sudah sampai di tepi. Sekarang kita akan mengisi yang kanan ini ya, mengisi area yang kanan ini dengan garis-garis atau echo line ya. Jadi kita akan membuat garis miring. Kalian turun dulu jaraknya 1/4 inch ya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara mengukurnya. Nah, kalian gunakan penggaris ya untuk traveling. Jadi mengenai atau menjahit di jahitan yang sudah ada ya. Jahit basting ini kalian jahit lagi, kalian tumpuk ya. Nah, kemudian putar. Kalian lihat tepi sepatu harus berada di garis ya. Jadi kalau kasusnya seperti ini, saya contohkan ya. Misalnya kalian terlalu berlebihan ya, jahitnya kelewatan ya. Nah, seperti ini. Ini ada jarak ya. Jadi di antara jahitan dan tepi sepatu ada jarak. Nah, ini kalian harus balik mundur dulu supaya sepatunya berada di garis. Oke, kita mundur beberapa stitch. Nah, sudah ya. Oke. Nanti feeling kalian juga akan main kok lama-lama ya. Nah, setelah itu letakkan tepi penggaris di garis jahitan seperti ini. Nah, yang ini juga ya, jangan sampai dia begini, tapi tetap harus mengenai. Tah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita bisa lanjut sama seperti tadi. Karena ini tepinya terlalu sempit ya, jadi kita memegangnya dengan telunjuk seperti ini, tapi jangan di bawah batang jarum ini ya, nanti kalian kaget. Nah, di belakang sini. Nah, untuk pemula disarankan melebihkan tepi-tepi quilt sebesar 2 jari. Nah, kalau saya karena sudah terbiasa dengan 1 jari segini, tidak mengapa. Tapi kalau kalian sisakan 2 jari ya, jadi enak megangnya ya. Oke, seperti ini kita lanjut. Nah, kalau kalian menggunakan penggaris ini juga bisa. Sama ya, tepinya harus berada di tepi garis seperti ini. Oke. Nah, sudah ya. Sekarang kita akan membuat garis kedua ya. Kita naik lagi ke atas. Oke. Nah,
kalian bisa gunakan garis yang horizontal ini untuk membuat siku-siku ya. Jadi kita bisa ke belakang. Kan kalian mungkin nggak kelihatan nih belakangnya gitu kan. Ya udah, kalian bisa gunakan garis ini, letakkan di garis yang bawah ini seperti ini. Nah, atau kalian bisa putar seperti ini. Boleh seperti ini, boleh seperti ini ya. Dan gunakan penggaris untuk traveling ya ke jahitan yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini juga sama ya, kalian harus menyentuhkan tepi penggaris ke tepi sepatu. Nah, biasanya kalau pemula itu kadang penggarisnya di sini, sepatunya di sini gitu ya. Dan itu wajar untuk pemula. Jadi ini tetap harus dijaga ya. Nah, jari manis kalian bisa berpegangan di sini ya. Nah, itulah gunanya. Selain untuk mengukur, ini juga bisa buat pegangan kita. Nah, yang ini juga ya, kalian bisa pegangan di sini. Ya, di sini juga boleh. Nah, kita mau ke kanan dulu, nanti ke atas ya. Jadi kita tujuannya ke atas ya, tapi kita traveling dulu sebentar. Nah, kalau kalian mau pakai cara jahit biasa juga nggak apa-apa ya. Jadi dikit-dikit seperti ini. Nah, oke. Nah, sekarang kalian perhatikan tepi sepatu harus berada di tepi jahitan ya, seperti ini. Itu tandanya kalian sudah membuat jarak 1/4. Nah, kemudian kita akan ke atas ya. Nah, mungkin kalian nggak kelihatan nih gitu ya. Nah, kalian cukup meletakkan tepi garis ini ya di garis yang terakhir. Jadi tepi penggaris ini kalian letakkan atau posisikan di jahitan yang terakhir. Karena mungkin nggak kelihatan gitu, ya sudah, kalian cukup meletakkan sampai sini aja nih ya, sampai sini dulu ya. Kalau misalnya sebelah sininya sudah tidak terlihat, kalian cukup meletakkan sampai sini ya, jadi seperti ini. Nah, kemudian mulai menjahit ke atas. Nah, kemudian sama seperti tadi, misalkan kalian bergeser seperti ini, kembalikan ke jahitan yang kedua tadi ya. Jadi tepi penggaris ini luruskan lagi dengan jahitan yang kedua tadi ya. Mungkin di awal kalian masih bingung, tapi lama-lama nanti terbiasa. Ingat, posisi tangan harus seperti pemidangan ya. Oke, kita terus. Nah, ini pertahankan berada di tepi jahitan ya. Jadi tepi penggaris ada di tepi jahitan. Tangan menahan. Oke. Nah, sudah mencapai tepi penggaris, kalian naikkan lagi. Nah, kalau sudah di sini kalian bisa menggunakan tepi ini juga ya, tepi kakinya. Nah, seperti ini berada di garis jahitan yang tadi. Oke, jadi kalian sudah tidak perlu melihat yang atas lagi. Kalian bisa lihat yang ini aja ya. Oke, sekarang kita turun lagi. Ingat, ini sebagai patokan ya. Nah, ini sudah 1/4 ya. Kalau belum, kalian majukan, atau kalau kelebihan kalian mundur. Nah, ini sama seperti tadi, tekan di tepi penggaris. Kalau kalian merasa ini kebanyakan, ya udah maju dikit lah. Nah, seperti itu. Jadi gunakan feeling kalian juga ya.
Nah, ini kalian berlatih menggunakan penggaris dan menjahit dengan posisi dari atas ke bawah. Biasanya lebih mudah dibandingkan dari kiri ke kanan. Nanti kalian akan berlatih yang dari kiri ke kanan ya. Nah, oke. Seperti ini teman-teman ya. Coba dilanjut sendiri ya. Jadi kalian ke atas dulu, ke bawah, kemudian ke kanan. Ini terus ya sampai akhir. Kalian letakkan tepi penggaris di jahitan yang sudah ada ya, untuk membuat jarak 1/4 inch. Oke, yuk. Nah, kalau kalian terlalu lama, maka jarak jahitannya akan kecil-kecil. Yang bagus adalah yang jaraknya sekitar 2 mili. Ada yang mungkin bilang, kenapa nggak diputar aja mbak begini gitu ya. Boleh. Nah, tapi syaratnya gini, kalian harus menyentuhkan tepi sepatu dengan garis ya. Nah, jadi kalau ini kelebihan, kita mundur dikit. Nah, sampai ke tepi garis. Nah, untuk penggarisnya, kalian gunakan bantuan measuring gauge. Nah, jadi jarak dari tepi jahitan ke penggaris itu setengah ya. Seperti ini. Kalian letakkan gauge-nya ini di sini, jadi di tepi garis dan jahitan ya, seperti ini. Nah, kalian bisa mulai menjahit seperti ini. Nah, biasanya untuk pemula tidak bisa mempertahankan jarak seperti ini. Kadang dia akan bergeser begini ya. Jadi saya sarankan lebih baik seperti yang tadi ini ya. Kalian cukup meletakkan tepi penggaris ke jahitan yang sudah ada yang terakhir ya. Kalian juga posisikan garis-garis ini di atas jahitan ini ya, supaya kalian lebih yakin lagi kalau sudah sama 1/4 inch. Lanjut ya teman-teman ya.